me. Sounds good to me. So why don't we get extra keys? Oke, siapa yang pernah lihat atau pernah datang atau pernah sekilas saja melihat seminar atau pelatihan atau buku yang mengatakan bisnis online tanpa modal, angkat tangan Bapak Ibu. Sering? Pertanyaan saya, benar nggak sih bisnis online tanpa modal? Ya? Bisa tapi nggak optimal. Kalau bisnis online yang Anda bayangkan adalah buka akun, ya itu bisa tanpa modal. Bapak Ibu, tagline ini, slogan ini, pisau bermata dua. Di awal supaya Anda itu gampang, orang ngomong bisnis online tanpa modal, bisnis online tanpa modal. Tapi begitu Anda benar-benar serius Bapak Ibu, Anda harus lupakan slogan ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena nyatanya semua bisnis sama, butuh modal. Ini bisa meracun Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, saya di Digimaru selalu keras masalah ini ya. Bahwa bisnis online bisa Anda bikin tanpa modal, tapi bisnis online seperti apa? Yang dikerjakan sampingan, sebulan dapat 10 juta, 20 juta omset, profit cuma 2 juta, 3 juta, ya itu bisa. Tapi kami di Digimaru Bapak Ibu, kami tidak ingin mengajarkan Anda itu cuma mendapatkan hasil omset puluhan juta. Karena nyatanya alumni kami Pak, ada yang sudah miliaran. Ya, 1M, 2M per bulan. Nanti akan saya jelaskan di next slide. Ya. Dan itu real, itu ada. Tapi caranya bukan pakai yang ini Bapak Ibu. Ya, caranya bukan pakai yang ini. Di awal Anda start boleh punya prinsip ini. Tapi ketika jalan, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus bakar tanpa modalnya. Anda harus gunakan modal. Oke, bisnis online pakai modal. Ya, itulah kenapa Bapak Ibu banyak pebisnis online itu yang gagal. Yang gagal. Kenapa? Ketika ngomong, ayo kita endorse. Duitnya siapa Pak? Endorsement. Artis paling murah 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, betul? Artis, itu artis yang baru-barulah, baru beken. Tapi kalau artis yang sudah punya nama, mungkin 5 juta. Mungkin 7 juta. Saya sendiri rekornya masih di angka 15 juta ya sekali post. Next month kita ada salah satu artis sekali post 40 juta Bapak Ibu. Kalau Anda punya mindset yang pertama, Anda nggak akan pernah berani untuk pertama kali mengeluarkan uang. Karena mindsetnya apa? Bisa online kan tanpa modal. Ngapain harus pakai modal? Samalah, properti tanpa modal, properti tanpa modal. Kalau Anda tanya, Sunrise Property, pakai modal nggak? Yo pakai dong. Di awal Anda mau pakai no modal nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau mau serius, yang saya mau ajak Bapak Ibu ini bukan bisnis online yang 10, 20, 30, bahkan 100 juta. Lebih dari itu Bapak Ibu. Maka mindset dari awal Anda harus paham bahwa bisnis online juga pakai modal. Oke, ini saya terangkan kenapa banyak pebisnis online gagal. Oke, yang pertama, gak serius. Banyak pebisnis online awalan atau yang punya offline mau ke online atau corporate, siapa yang ini perusahaan, saya mau buka divisi online. Bayangannya punya divisi online adalah ngerekrut tenaga admin sosmed, dikasih handphone, disuruh posting selesai. Ternyata besok nggak ada penjualan, nggak ada impact, nggak ada apa-apa. Dan dia bilang apa? Kok gini katanya online bagus. Tapi kok nyatanya saya coba kok nggak jalan. Kenapa? Karena nggak serius Bapak Ibu. Sorry to say Bapak Ibu, corporate saat ini agak gagap masuk ke online. Oke? Salah satunya apa? Mereka masih belum benar-benar serius menggarap sektor online-nya atau channel online-nya. Contohnya apa? Tidak berani investasi atau modal awal. Bisnis online tanpa modal ya sudah mulainya ya modal stok aja Pak.
20 juta, 30 juta cukup muter buat sebulan, habis beli lagi, habis beli lagi. Ada yang seperti itu? Gampang hitungnya Pak, kalau Anda punya stok 30 juta, maka omset bulan itu 30 juta itu sudah luar biasa. Artinya semua stok terjual, laku habis. Ngomongnya mau punya bisnis online miliaran, stoknya, sorry to say, 30 juta, 50 juta. Simple Pak ngitung omset. Kamu punya berapa stok di gudangmu? Yang nanti fast movingnya berapa? Itu belum lagi dibagi fast moving. Ada slow moving, ada yang biasa-biasa. Kalau fast movingnya, yang produk favoritnya, itu cuma 20 juta. Oke? Terus yang 20 juta lagi, yang biasa-biasa, yang lainnya dead stock Pak. 10 juta. Terus Anda punya, saya bulan ini harus omset 200 juta. Dari mana? Logikanya ya. Oh stok saya bisa kejual semua Pak. Oke, optimis boleh Bapak Ibu, tapi logis. Oke, itu contoh dari modal awal. Apalagi, tidak berani rekrut tenaga yang ahli. Bapak Ibu, tenaga ahli untuk sosial media ini sangat langka. Hari ini saya buka di Shopstreet, sudah hampir 2 minggu. Sampai hari ini saya belum menemukan yang sangat qualified yang saya cari. Apa nggak ada yang lamar? Banyak Pak. Saya nyeleksi hampir 200 karyawan baru calon pelamar. Saya interview lebih dari 20 orang yang punya skill sosial media spesialis, ahli, kosong. Sampai detik ini. Kenapa? Karena di kampus itu tidak ada satu pelajaran atau satu jurusan yang mencetak sosial media spesialis. Mereka belajar sendiri di luar sana atau kerja ikut perusahaan dulu, belajar di perusahaan itu baru dia ahli. Dan ini harganya sudah mahal. Kalau di Jobstreet saya lihat sudah mulai minimum di 3 juta, 4 juta, 5 juta, 7 juta. Bahkan ada yang menawarkan dirinya, Pak saya mau tolong dibayar saya 12 juta. Dan kita bilang apa? Duitnya sopo. Bisnis online kan tanpa modal. Ya kan? Apa yang saya lakukan? Karena kebetulan saya punya lembaga pelatihan Bapak Ibu, saya ajari mereka di pelatihan saya sendiri. Karena enggak ada tempat yang bisa mencetak mereka. Oke? Tidak berani beriklan. Instagram ads, Facebook ads, endorse. Kalau ditanyai punya budget iklan enggak ada budgetnya Pak. Kita organik aja pelan-pelan ya. Pelan-pelan asal kelakon sudah enggak zaman kata Pak Jokowi. Sekarang cepat selamat Pak. Benar enggak? Pelan-pelan asal selamat itu enggak ada sekarang. Sekarang cepat dan selamat. Ya apa caranya? Ya salah satunya Anda harus berani berinvestasi. Ya, ini lucu ya. Ada orang pengen sukses. Ayo ngiklan. Nanti aja saya ngiklan kalau sudah sukses. Nah, saya ulangi ya. Ayo kita bikin bisnis online supaya hasilnya 1M sebulan. Ya udah, ayo ngiklan. Tapi saya belum ada modal. Nanti aja kalau saya sudah ada modal, kalau sudah sukses baru saya ngiklan. Bingung enggak? Ngiklan dulu supaya omsetnya besar atau omsetnya gede dulu supaya bisa ngiklan? Ngiklan dulu Bapak Ibu. Endorse dulu baru supaya gede. Oke. Bapak Ibu, tambah lama Anda tidak masuk bisnis online, tambah sulit persaingannya. Siapa yang tahu Vanilla Hijab, Heaven Light? Oke. Tahu nggak kalau Heaven Light sekarang ngadain campaign photoshootnya di Maroko? Tahu nggak? Di Maroko cuma untuk photoshootnya katanya orang all shop. Anda punya corporate, Anda punya perusahaan, masuk bisnis online, ya sudahlah admin anak SMA aja cukup. Halo. Bapak Ibu, ini yang terjadi ya. Sekarang dunia online kalau Anda benar-benar paham, masuk ke Instagram, brodolah, button scarf. Itu kalau photoshoot di Paris Bapak Ibu, photoshoot doang. Di New York, Parlen World Jam, kenalan saya, alumni di Gimaru, photoshootnya di New York. Online bisnis katanya nggak pakai modal. Dan Anda baru masuk, saya harus bisa 1 miliar. Ya, ayo kita photoshoot. Di mana? Taman Bungkul. Bukan Taman Bungkul jelek loh Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa, tapi sesuaikan dengan target market. Kalau Anda mau
niru yang perusahaannya sudah gede, ya tiru dengan semuanya Bapak Ibu. Minimum sama loh ya. Sama ini belum tentu menang, karena masih sama. Oke? Artinya apa? Yang salah di mananya? Mindset dari awal. Oke? Kemudian kesalahan yang kedua. Apa yang kedua? Nih, menggunakan strategi bisnis offline ketika menjalankan bisnis online. Ini juga banyak terjadi. Dia sudah lama di offline, Bapak Ibu. Ya. Terus dia masuk ke online. Yang dilakukan apa? Ngopi persis plek kata orang Jawa, dimasukkan ke online cuman ya sudahlah, pokoknya ada Instagramnya ya selesai. Pagi postingnya apa? Ini pakai baju batik saya keren, bagus. Nah, sore ini pakai yang ini bagus. Terus kayak gitu terus, monoton banget. Ya. Yang terjadi apa? Konsumen itu bisa pilih, Pak. Mana akun yang secara engagement-nya bagus, ya. Mana akun yang cuman gitu-gitu aja. Oke? Rata-rata bisnis offline, saya mantan pebisnis offline. Ya. Cirinya gampang bisnis offline. Buka toko, ya kan? Terus pakai interior yang bagus, ya kan? Sewa atau rekrut karyawan SPG yang lumayan cantik, diajari ngomong. Setelah itu sudah biarkan rezeki saya diatur oleh traffic yang lewat. Benar gak? Buka toko yang bagus, selesai ya sudah. Ketika bosnya datang, ini saya sendiri nih, datang, ya bawa omsetnya, rame enggak? Sepi, loh gimana kamu ini? Sudah saya gaji kok sepi. Oke, dan dia enggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Atau yang kedua, apa yang dilakukan kalau toko offline sepi? Siapa yang punya toko offline, angkat tangan. Punya toko offline, oke. Yang sudah punya toko offline pasti tahu. Apa yang dilakukan, apalagi kalau di mall. Dia apa? Ke sebelah, toko sebelah. Iya apa tokomu? Rame enggak? Sepi juga. Alhamdulillah. Itu yang dilakukan loh. Loh ini jangan diketawain. Itu yang saya lakukan dulu. Benar enggak? Ketika tokonya sepi, dia cari follower yang sepi-sepi juga. Ya, nongkrong diajak kumpul, gimana tokomu sepi, aman. Loh iya dong, artinya kan sepi semua Pak. Katanya orang Jawa, sepi kabeh, santai gak apa-apa Pak. Habis gitu apa? Daripada pusing ngurusin toko, ayo ngopi aja, Starbucks. Itu yang terjadi loh Bapak Ibu. Benar gak? Kenapa? Karena biasa tunggu bola. Bapak Ibu, kalau Anda gunakan strategi ini di online, Anda punya toko, dibuatkan konten, diposting, terus ditungguin, ya. Terus kalau malam doanya luar biasa Bu, 3 jam. Oke, ya Allah mudah-mudahan besok lebih ramai dari hari ini. Terus ngapain kamu? Ya posting lagi, terus gak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Postingannya apalagi cuman di bawah 100. Siapa yang postingan Instagram tokonya di bawah 100 ngaku Bapak Ibu. Terus Anda berharap apa? Kok sepi ya? Bapak Ibu, Anda gak bisa pakai cara lama. Eranya sudah berubah. Coba Anda cek toko online brand yang gede. Setiap hari posting Pak. Storiesnya banyak Pak. Betul? Anda bikin konten, paling gampang apa? Buka handphone. Mana yang perlu? Itu. Pakaiin ya. SPG-nya Bu disuruh pakai, difoto, cepret ya kan? Gelap warnanya. Terus diposting. Terus bilang apa? Kok gak payu ya? Kok gak laku? Iki apa sing salah? Ya kamu Pak sing salah kan gitu. Pakai caranya strategi offline. Ya. Kurang kreatif baik visual ataupun story. Zaman dulu, saya bisnis sudah hampir 12 tahun, saya tahu rasanya. Zaman dulu owner bisnis tidak perlu tahu atau punya sense of visual design. Semua diserahkan katanya Pak Antoni apa? Zaman dulu gampang Pak, kasih aja tukang percetakan jadi, betul? Kalau bikin brosur. Bapak Ibu hari ini nggak bisa Pak. Itu tadi saya sebutin. Button scarf bikinnya aja ke New York. Brodo
pakai brand ambassador. Terus Anda mau melawan itu tadi, mau pengen jadi the next Vanilla Hijab, the next Brodo, Anda pakai cara-cara yang tadi saya sebutkan. Terakhir Pak, sulit Bapak Ibu. Oke? Anda harus mulai membiasakan diri untuk belajar visual yang bagus kayak gimana sih. Karena visual ini Bapak Ibu, kalau di toko Anda, di offline, itu seperti pajangan Pak. Seperti interior. Di toko offline, interior bisa 500 juta, betul? Bisa 750 juta, bahkan bisa miliar. Anda berani bayar. Ini yang saya heran Bapak Ibu. Ada yang aneh di bisnis offline, ya orangnya itu luar biasa hebat. Berani beresiko. Contohnya, ketika dia buka toko, dia harus sewa 2 tahun Pak. Per tahunnya ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang 150 juta. Dibayar 2 tahun jadi 300 juta Pak. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun sampai 450 juta. Interiornya Pak, dia harus investasi lagi 200 juta sampai 1 miliar, let's say. Dia berani mengeluarkan. Tapi begitu masuk ke online, dia mulai jalankan. Dia bilang apa? Loh pakai iklan, pakai endorse lah. Loh ngapain pakai gitu-gituan? Loh Pak ini loh Pak, Anda di offline berani, Anda fighter Pak. Tapi di online mendadak kok nyali Anda jadi beda. Apa yang salah? Yang salah adalah mindset di awal, bisnis online tanpa modal. Itu yang salah. Bapak Ibu, kalau pebisnis yang punya dana, tahu potensi online dan tahu bagaimana caranya, saya ngeri sih Bapak Ibu. Saya bilang sama partner saya Pak Antoni, Ton hari ini iklan masih cukup murah di online, banyak orang nggak ngerti. Banyak corporate masih menyepelekan. Bayangkan Pak kalau ini sudah gede dan mereka tahu potensinya. Yang masuk di iklan itu mungkin bukan kita. Tapi corporate itu yang dananya tidak terbatas Bapak Ibu. Ya, jadi ini ada peluang nggak? Sangat gede Bapak Ibu peluangnya. Asal Anda startnya sekarang ya. Kalau Anda startnya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi Bapak Ibu, wassalamualaikum. Anda jadi penonton. Bisa, tapi energinya nggak kayak hari ini. 3 kali lipat dari hari ini. Hari ini aja ada orang bikin konten di luar negeri Pak. Saya nggak kebayang 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Jadi sekarang putuskan Bapak Ibu, kalau mau online, online yang serius. Bukan online yang asal. Oke? Jadi tadi saya kembalikan, di bisnis offline Anda berani mengeluarkan modal, di bisnis online nggak berani. Pertanyaannya masih gini, Pak kalau di offline kan kelihatan Pak ada tokonya. Ini di online Pak, saya disuruh mengeluarkan 200 juta, buat apa Pak? Ya kan? Nggak kelihatan, di endorse 40 juta. Bapak Ibu, kan dia bilang gini, kan belum tentu. Bapak Ibu yang tadi bilang belum tentu, saya bilang, apakah ketika Anda buka toko di luar sana, modal sudah 1M, 2M, apakah pasti sukses? Kok berani? Saya tanya. Kok mau? Karena mindset Anda sudah benar bahwa ini bisnis ada modalnya, harus dikerjakan. Memang belum tentu, tapi ini mendekati saya ke probability supaya saya bisa sukses. Betul? Maka di bisnis online, Anda harus punya mindset yang sama. Itu Bapak Ibu. Sudah gak berani investasi, gak berani ngiklan, pengennya prosesnya cepat instan. Dijalankan sebulan, endorse, iklan, kok masih 70 juta sebulan. Saya biasa bisnis offline itu bisa sampai 500 juta bisa. Bisa sampai 1M sebulan. Berapa tahun Pak? Ya lama sih. Lah iya Pak, ini kan sama gitu loh. Anda itu baru ngerintis, omset bulan pertama 50 juta, 20 juta, 30 juta. Ya Pak kalau 50 juta sih untung Pak, ini cuma 5 juta. Nah ini berarti ada yang salah ketika Anda masuk. Ya kan? Apa? Ini. Tidak paham strategi bisnis online. Pahamnya adalah buka akun, foto seadanya, diposting, terus sama nyiapin CS. Bisnis online tidak sesimpel ini Bapak Ibu. Bisnis online tidak sesimpel ini. Oke? Kemudian, nomor 3, banyak orang masuk ke bisnis online terperangkap dalam strategi komoditi. Ini poin ketiga yang juga sangat banyak saya temui Bapak Ibu. Apa itu komoditi?
Ya, strategi bisnis secara general ada dua. Yang pertama komoditi, yang kedua diferensiasi Bapak Ibu. Dua-duanya ini boleh dilakukan. Saya tidak bilang salah benar. Anda boleh pakai strategi komoditi, Anda boleh pakai strategi diferensiasi. Cuman ketika Anda memilih satu, pastikan Anda tahu resikonya. Saya ulangi, Anda boleh pilih komoditi, Anda boleh pilih diferensiasi, ya aman, tidak ada masalah. Namun ketika Anda sudah pilih, terima semua konsekuensinya, plus dan minusnya. Yang pertama Bapak Ibu, ciri-cirinya kalau Anda ini masih terlibat atau masih menggunakan strategi komoditi. Yang pertama adalah kalau orang komoditi itu fokusnya di produk dan itu produk features-nya. Paling gampang gini, iki enake bisnis opo maneh. Cari produk apa lagi nih yang viral. Oke, masker sekarang viral Pak. Oke, kita impor masker atau bikin produksi. Ya, Anda dapat masif gede, dapat untung, setelah itu coronanya hilang, ya sudah ganti produk yang lain. Betul? Banyak yang seperti ini. Setiap 2 bulan sekali cari produk viral. Karena itu Bapak Ibu, software cari produk viral laku keras Pak. Loh serius? Diklik langsung tahu ini viral. Komoditi. Sedangkan diferensiasi, beda Pak. Ya, fokusnya adalah value apa yang kita tawarkan ke konsumen. Tidak cuma sekedar bahannya katun lah, ya kan? Seratnya lembut lah, ya kan? Atau kalau parfum wanginya seperti itu, tidak cuma sekedar itu. Tadi kalau ikut sesinya Pak Antoni harusnya tahu dan dapat bahwa selain fungsional kita ada emotional value. Saya di Batik Tusta Bapak Ibu, ada memang saya omongkan bahwa ini bahannya adalah bahan katun prima premium. Ada juga motifnya seperti ini. Tapi yang utama adalah saya ingin orang yang pakai Batik Tusta, dia percaya diri di kantor. Sehingga kalau kamu percaya diri di kantor, kamu tuh lebih dekat sama kesuksesan. Itu yang saya jual Bapak Ibu. Oke, itu yang saya tawarkan. Fokusnya adalah ke value. Contoh simpel, kalau saya datang ke Pekalongan, tempat pengrajin batik Pak, orang produksi saya selalu bilang gini, Mas, ini Mas, motif paling viral dipakai Pak Jokowi. Harus punya Batik Tusta, betul? Yang saya lakukan apa? Oke, itu disisihkan, itu produk pertama yang tidak mungkin saya beli Bapak Ibu. Loh kok bisa? Karena itu komoditi mainannya Bapak Ibu. Yang saya lakukan apa? Cari produk yang bagus, tapi orang masih belum aware bahwa produk ini bisa dikemas dengan bagus. Ya, kita create sedemikian rupa supaya orang mau beli. Itu yang kita tawarkan. Oke, jadi kalau ada di tempat saya selalu nawarkan ini paling laris, itu pertama kali yang saya tolak. Sekarang orang produsen saya sudah paham, Mas Andri jangan dikasih yang viral-viral. Itu yang terjadi. Ini mindset Bapak Ibu. Salah atau benar, sekali lagi ini gimana ngomong salah benar. Tapi kalau Anda ngomongnya pertama tadi, Anda masuknya di komoditi, selesai. Tapi kalau Anda mainnya diferensiasi, Anda pasti pakai cara saya. Loh Pak kan nanti ditiru orang. Iya, tidak ada masalah. Kita bikin lagi yang lebih bagus. Biarkan orang lain semua niru ke kita. Itu artinya bahwa orang sudah percaya dengan brand Anda. Setiap yang dikeluarkan produk Anda pasti viral. Justru malah itu tujuannya kita Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, ya kalau Anda masuk ke komoditi Bapak Ibu, pasti perang harga. Ya, setuju enggak? Kalau komoditi pasti perang harga. Kalau di sini Bapak Ibu, saya di Batik Tusta awal jual harga 140 sampai 165. Ya. Awal. Hari ini Bapak Ibu, saya jual di angka 160 sampai 220 bahkan yang terakhir 300. Dan alhamdulillahnya hari ini sama dulu lebih laku sekarang. Saya tahu penderitaan Anda Bapak Ibu. Ketika mau naikkan harga, bingung. Harus sholat tahajud dulu yang Islam. Ya kan? Ini nanti bisa laku sama enggak ya? Kan gitu betul? Mau naikkan itu was-was Pak. Itu saya alami ketika saya masih punya strateginya komoditi aja. Tapi sekarang sudah enggak lagi.
Sekarang sudah mulai, oke, tapi ingat jangan ngawur Pak ya. Bukan artinya ya sudah, katanya Pak Andri harganya bisa mahal, tak mahal kan semahal-mahalnya. Kalau value-nya sama ininya nggak relevan, yang dicari sama orang nggak segitu, daya belinya nggak segitu, price psikologinya nggak segitu, ya hancur juga Pak. Karena itu Anda harus belajar. Oke? Tapi intinya di sini orang mencari value. Kalau di sini simple, harga. Saya kasih contoh lagi. Ada 2 produk. Produk A, let's say motif sekian, terus kemudian harganya 100.000 atau 100.000 ya. Harganya 100.000, motifnya A, warnanya merah misalnya. Dia jualan laris Pak. Toko sebelah ngelihat, apa yang dilakukan? Ditiru plek Pak. Yang dirubah cuma 1, harganya. Kalau yang di sebelah 100, saya jualnya 90.000. Benar ini yang kejadian ya. Nah, apa yang dilakukan si A ketika ada kompetitor yang meniru harganya? Apa yang dilakukan Pak? Diturunkan juga harganya. Oh, main-main sama saya. Siapa bilang saya nggak bisa 90.000? Saya jadikan 85.000. Betul? Sing sebelah panas Pak, kurang ajar. Diturun Pak jadi 85. SPG-nya kan senang ya Pak ya. SPG itu Pak, Bu, sales. Itu paling senang kalau harganya diturunin. Wah bosnya nurunin harga hari ini, betul? Hati-hati loh. Dan sebelah bilang apa? Oke kita jadikan 80.000. Terus sampai gak ada untung Pak. Itulah strategi komoditi. Beda kasus. Batik keris misalnya. Punya harga 300 ribuan. Motifnya A, warnanya biru. Di sebelah ada punya toko batik juga, diturunin Pak, dikembarin plek persis. Harganya dari 300 jadi cuma 200.000. Pertanyaan saya, Anda tetap beli batik keris atau Anda pakai yang tadi, yang kedua? Batik keris Pak. Konsumennya Pak, itu juga beda. Kalau yang pertama konsumennya gini, ketika ada 100 ini 90, dia bilang apa? Ojo tuku sini, sana aja. Barangnya sama persis, tak jamin sama. Bahan-bahannya sama, semua sama, ini lebih murah. Dan dia akhirnya beli dan dia pulang apa? Bangga, aku tadi untung dapat ini, bagus sama harga lebih murah. Itu yang kasus pertama, itu adalah ketika Anda tidak berhasil membangun diferensiasi. Yang kedua Pak, beda, batik keris, konsumennya pun beda. Kalaupun ada orang bukan beli batik keris, dia bilang apa? Aduh enggak punya duit 300-an, wis aku tak tuku tembakannya sik dulu, saya tak beli tembakannya dulu, betul enggak? Anda ngerasa gitu enggak? LV, siapa ibu-ibu di sini yang sering beli tas LV, tapi KW. Ya, KW-nya ini KW super kok. Tapi tetap aja dia pakai apa? KW. Lain loh Pak. Ketika Anda beli yang asli, apa yang Anda lakukan? Apa yang ibu-ibu lakukan ketika beli tas LV yang asli? Dia langsung cari event-event, dia cari arisan-arisan terdekatnya di mana, betul nggak? Langsung saya ikut, yang tadinya nggak ikut Bu, langsung ikut. Ya kan? Terus yang dibawa ke depan apa? Tasnya dulu di depan, ya kan? Oh baru oh iya diberikan suami, kan gitu kan? Terus apa yang dilakukan lagi? Kalau ada yang nggak fokus ke dia Bu, disenggol Pak, jedek gitu ya. Supaya tahu, oh baru hand feels-nya beda Pak. Benar tak? Bapak Bu, itu yang terjadi kalau produk Anda tidak menjual komoditi. Oke? Kemudian short term versus long term. Kalau yang di sebelah kanan itu short term banget Pak. Cirinya simple, orang komoditi itu. Apa? Ketika awal barangnya viral, untungnya banyak. Tapi begitu 1 bulan, 2 bulan, kompetitor sudah mulai banyak, untungnya habis. Betul? Kalau sudah habis apa yang dilakukan? Ya sudah ganti lagi lah, bisnis yang lain lagi, produk yang lain lagi, gitu terus. Tapi kalau ini long term Pak. Di awal Anda berdarah-darah. Marginnya dipakai untuk bakar duit, bakar iklan, bakar di endorse. Tapi Pak, saya jamin kalau Anda benar, dalam 5 tahun margin Anda tambah gede Pak. Margin profit saya terus terang di awal 50%. Saat ini sudah nyentuh di 60%, 65% Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya pakai ini. Sekali lagi bukan salah benar, tapi ketika Anda masuk ke sini, itu yang akan terjadi. Ketika masuk sana, itu yang akan terjadi. Anda pilih. Keputusannya ada di tangan Anda Bapak Ibu. Kemudian komoditi fokusnya di sales volume. Oke, sedangkan ini fokusnya di loyalty atau brandnya. Oke.
Kita berbisnis untuk meningkatkan brandnya kita. Bukan sekedar sales hari ini berapa. Sales hari ini gede tapi 3 bulan lagi sepi Pak, sama aja. Oke? Dan Instagram adalah channel terbaik untuk membangun brand Bapak Ibu. Untuk saat ini ya, untuk saat ini Instagram adalah channel terbaik untuk mengembangkan brand Anda. Oke? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini jam tangan ya. Di Shopee atau mana ini ya? Di marketplace lah. Coba jam tangannya harganya berapa ini? 65.000. 63.000, 66.000. Inilah stylenya komoditi Pak. Di marketplace. Bukankah ini yang terjadi Pak? Nah, ini saya kira dekatkan biar tahu ya. Satu lagi ini Pak. Ini Parlenwood, salah satu alumni dari Digimaru yang punya Mas Deo. Sama jualan jam, tapi dia bisa menjual di Instagram ya dengan harga 700.000 sampai 1 juta, Bapak Ibu. Dan laku keras. Oke. Ini yang saya bilang photoshootnya aja di New York, Pak. Saya tanya HPP-nya kira-kira berapa persen, Pak? Yang pernah tahu impor-impor ini, saya lihat wajahnya ini wajah-wajah importer semua. Podohai Pak, dihapusi. Benar enggak? Mungkin ada perbedaan kualitas, tapi Pak paling HPP-nya cuma 150.000, 200.000 paling mahal lah Pak. Lipat berapa Pak? Ya kan? Yang tadi 60 ribuan itu kiloan Pak jualnya. Belinya di China kiloan. Ya kan? Kadang-kadang dapat kalepnya tok Pak, strapnya doang. Ya kan? Ya sudah kiloan, gimana? Lu jam kiloan, iya Pak. Ya kan? Ya kalau Anda main komoditi bisa. Tapi kalau branding Anda nggak bisa Bapak Ibu. Nah, ini photoshootnya Pak, coba ini Jakarta NYC, New York City. Dia punya satu toko di sana Pak. Entah itu lakunya 1 piece, 2 piece nggak ngurus Pak. Yang penting itu untuk part of menyusun persepsinya audiens. Tapi ada ininya nggak tokonya? Ada di New York. Ya, photoshoot dia wajib di New York Pak. Saya tanya, loh kenapa? Kan bisa diakali Photoshop. Benar nggak? Photoshop aja lah, gampang. Kenapa kamu nggak Photoshop? Dia bilang apa? Pak, ada satu yang nggak bisa dicuri. Mungkin modelnya bisa diimpor ke sini. Mungkin mirip. Yang beda ini loh Pak. Cahayanya sana kalau sore itu Pak, itu beda Pak. Di Photoshop nggak bisa. Bener nggak orang desain? Sulit Pak bikin feels-nya kayak gitu Pak. Jadi Bapak Ibu cuman beli feels photoshootnya di New York. Luar biasa. Oke, ini yang terjadi. Ini Mas Deo, ya, orang Bandung, ya. Kemudian saya juga sama Bapak Ibu, saya memulai awal dari Instagram dan sampai saat ini juga di Instagram. Tapi saya sudah mulai ada website, ada marketplace. Banyak orang bilang di marketplace itu sulit jualan mahal, betul? Saya doakan terhindar dari virus corona, imunisasinya tinggi dan keluarganya sehat semua. Oke, saya tanya lagi. Di marketplace katanya orang sulit jual mahal, betul? Nah, sehat semua, amin, ya kan? Luar biasa, harus disogok dulu, ya kan? Nih, saya tunjukkan batik tusta jualannya gak murah Pak, 205 sampai 220.000, 88 jual per bulan. Yang ini juga sama, yang ini juga sama, 200 ribuan dan laku. Kenapa orang beli di sini? Bukan motifnya, bukan kainnya. Oke? Itu yang kami lakukan, Bapak Ibu. Ya, ini adalah aktivitas yang dilakukan di tempat kami, Bapak Ibu. Dengan melakukan branding maka Anda bisa seperti ini. Tidak melulu hancur-hancuran harga. Oke, sepakat? Terakhir Bapak Ibu, seperti yang tadi teman saya lakukan di sesi pertama, kita di Gimaru akan melaunching buku mungkin awal Mei insya Allah terdekat. Itu tadi yang saya jelaskan, itu adalah satu bab dari 33 bab yang ada di buku ini. Kalau satu babnya sudah keren, gimana kalau semuanya Anda pelajari Bapak Ibu? Ya, dan saya akan bagi untuk 5 orang, siapa yang mau? Langsung mau semua, dari tadi kemana aja Bu? Tapi Bu, kalau ini semua saya kasih, ya gimana dong ya. Saya untuk 5 orang Pak, caranya simple ya. Anda follow akun IG saya @andrifirm19 dan @digimaru.id.
Kemudian cek link di bio kami ya. Kemudian kalau Anda tidak melakukan salah satunya, Anda tidak akan kita dapatkan meskipun pernah diundi menang, tapi kalau Anda nggak melakukan salah satu langkah, Anda juga tidak dapat. Oke, silakan difoto. Sip. Jawab 6 pertanyaan, kurang dari 5 menit aja Pak surveinya. 5 orang yang beruntung berhak mendapatkan buku terbaru dari Digimaru. Setiap penjawab survei mendapatkan special prize. Sudah nggak dapat, nggak masalah, ada special prize dari Digimaru ketika launching di awal Mei. Oke, dan ini bagi Anda yang ingin tahu Digimaru lebih lanjut, Anda bisa subscribe YouTube channel dari Digimaru. Saya, Pak Michael dan Anthony akan sering berbagi di sana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.